Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi. Apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun, yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal mutaromin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus Ketua Yayasan As-Salafiyah, Kiai Agus Nasrul As-Salafiyah SPDI, beserta jajaran Dewan Guru, asatidz, dan pengurus yayasan yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, adik-adik sekalian, santri putra dan santri putri Pondok Pesantren As-Salafiyah Subang yang berbahagia. Silakan duduk, nggak apa-apa. Nanti semakin sore pasti semakin dingin. Saya melihat cuaca dan kondisi sangat panas, tapi melihat Bapak Ibu wajahnya adem. Mudah-mudahan panas yang hari ini menjadi benteng dari panasnya api neraka. Menjadi wasilah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gajah minum susu. Hey, anak-anak As-Salafiyah, I love you. Tidak ada satu kekuatan besar pun yang mampu menggerakkan hati manusia kecuali atas nama cinta. Maka cinta itu menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, yang besar menjadi kecil, yang sebenarnya menjadi problem menjadi peluang, yang sebenarnya kita tidak mampu tapi dimampukan. Kenapa? Karena dengan dorongan rasa cinta dan mahabbah. Contoh, pengabdian seorang santri kepada kiai. Itu kalau dilihat secara nalar dan logika berat. Tapi bagi santri nggak ada yang berat, kiai. Kayak contoh kemarin saya di Ponorogo, ada santri nyuguh di atas meja saya. Itu jalan dari jarak 50 meter, dia sudah laku dodok. Jadi jalannya sambil duduk, jongkok. Orang bilang itu berat. Itu berat karena nggak cinta, Pak. Tapi kalau cinta menjadi ringan. Coba ibu-ibu di sini. Sebenarnya panas. Tapi bukan sebuah masalah, kenapa? Karena cinta. Dan orang jatuh cinta itu ciri-cirinya harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Ini saya melihat wajah-wajah bahagia, insya Allah wajah-wajah calon penghuni surga. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa hari yang lalu saya pengajian di Cilacap. Kebetulan ini hari-hari terakhir saya di Indonesia, Kiai. Karena besok tanggal 17 saya berangkat ke Hong Kong, tanggal 19 pulang untuk nonton Argentina. Jadi tanggal 20-nya saya berangkat haji bersama Bapak, Ibu, dan mertua saya. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Kok tambah husnul khotimah keprimen. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya itu Pak Kiai Agus, sebenarnya awalnya saya hanya mendaftarkan bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya, sama istri saya. Karena saya sudah setiap tahun haji. Tapi ternyata apa? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya
manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Saya menghajikan bapak ibu saya 6 orang. Mahal karena haji furodah, per orang 500 juta. Saya udah tak ngaji, jadwalnya banyak. Sahabat saya, jamaah saya, Mas Raffi Ahmad, telepon saya, Gus, saya tuh pengen haji tahun ini. Dan sudah saya niatkan, kalau saya berangkat haji, yang nemeni Gus Miftah. Akhirnya saya membayari haji bapak ibu saya, haji saya dibayari sama Mas Raffi Ahmad. Ya sorry kiai, kiainya artis sih. Kan kalau di Jakarta saya terkenal sebagai kiainya artis dan silet British. Itu loh, artis itu kan silet British, setajam silet itu kan. Oh silet ya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, di Cilacap kemarin Bapak Ibu, saya mencoba anak santri, saya minta naik ke panggung, saya tanya tentang keindonesiaan. Saya tanyalah nama presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri. Alangkah terkejutnya saya, di era medsos yang orang begitu gampang untuk mencari informasi, untuk melahap segala sumber informasi, masih ada siswa didik yang tidak kenal dengan siapa wakil presidennya. Masih banyak siswa didik yang tidak kenal dengan siapa nama menteri-menterinya. Bandingkan dengan zaman orang seusia saya, Bapak Ibu. Dulu kita diwajibkan untuk menghafal nama pahlawan, diperintahkan menghafal nama menteri, lagu-lagu kebangsaan, dan lain sebagainya. Saya tanya, kamu tahu siapa nama wakil presiden Indonesia? Nggak tahu. Saya pancing. Itu ada cluenya Ma'ruf. Dia malah jawab apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bagi saya sangat menyedihkan. Saya tanya lagi. Dah, sekarang kamu tanya, saya kasih uang kalau bisa jawab. Siapakah nama Menteri Keuangan? Dijawab Puan Maharani. Wah, gila modar ya kok. Saya tanya lagi. Siapakah Menteri Pertahanan? Sambo. Wah, jelas kok ya aku. Saya bilang kalau Sambo itu bukan Menteri Pertahanan, tapi Menteri Eksekusi Mati. Artinya apa? Ada penurunan nilai-nilai kebangsaan terhadap siswa didik kita. Coba ibu, bapak, mohon maaf nih. Dulu kalau kita di SD, kita itu kan ada pelajaran namanya PSPB. Yang sepuh-sepuh tahu ya bu ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kita di situ dikenalkan dengan bagaimana kemudian founding fathers bangsa ini membawa bangsa ini menjadi negara yang maju seperti yang kita nikmati hari ini. Kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan. Oh, pahlawan emansipasi perempuan, Kartini. Bahkan saya dulu belajar Kartini sampai beliau belajar kepada kiai siapa, kita pelajari. Raden Ajeng Kartini, tokoh perempuan, emansipasi, belajar kepada kiai di Semarang namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Makanya kalau kampung ada orang alim, orang hebat, itu otomatis yang mendapatkan Zainun itu tidak hanya li ahlihi, tapi juga untuk kampungnya. Makanya orang dulu kalau meninggal, nama kampungnya itu disebut Syekh Nawawi Al-Bantani, karena orang Banten. Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena orang Termas. Sayyidul Habib Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Kayak besok ini Kiai Agus, berarti sini Kiai Agus Nasrul As-Salafiyah As-Subangi. Kalau saya besok Gus Miftah Al-Kalasani, Haryo At-Tagholi Tegal. Nah, yang gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole, orang Solo, orang Solo. Mudah-mudahan Habib Syekh panjang umur. Nah, Habib Lutfi Al-Pekalongani. Ini belajar kepada Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Bagaimana kita dikenalkan dengan sosok Kartini, orang yang mempunyai visi misi habis gelap terbitlah terang. Setelah ngaji kepada Mbah Soleh Darat, ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia, Harum namanya. Berarti nama aslinya Harum itu. Nah, di situ kemudian sejarah lanjut. Bagaimana kemudian kita diceritakan soal Mbah Soleh Darat As-Samarongi.
Beliau orang yang membuat metode pegon pertama kali. Karena untuk ngakali kekejaman Belanda. Bagaimana Belanda sangat khawatir dengan Al-Quran. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, konangan, ketahuan sama Belanda. Maka kemudian dibuat metode pegon. Itu pertama kali Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Dan ternyata disitulah perkenalan antara pendiri Muhammadiyah sama pendiri Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari setelah belajar dari Mbah Ahmad Khalil Bangkalan pergi ke Semarang di usia 14 tahun. Kemudian di situ ketemu dengan Muhammad Darwis yang merupakan nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam usia 16 atau 17 tahun. Keakraban mereka terjadi mulai di Semarang. Jadi kalau sekarang mohon maaf, orang NU dan Muhammadiyah kok nggak bisa akur, harusnya malu. Sama Mbah Hasyim, sama Mbah Muhammad Darwis. Maka tanggal 3 April kemarin ketika saya diminta ceramah di hadapan Presiden untuk yang kesekian kalinya, mungkin anak-anak Ansor tahu, kader muda NU yang paling sering diundang oleh Presiden adalah Gus Miftah. Maka hari itu Pak, Indonesia dalam genggaman saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi manut saya perintah Pak. Gitu loh. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. NU itu harus pede itu. Ya kan saya seneng ini ada peci-pecinya NU. Saya doakan masuk surga. Ya, pecinya. NU kok nggak pede? NU harus pede. Anak-anak orang bilang begini, anak santri NU itu modalnya cuma sarung. Jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya goblok. Isinya. Jangan isinya dong. Nah, perkenalannya di sini. Saya bilang kemarin sama Pak Jokowi pas acara itu. Ini Indonesia itu selama NU dan Muhammadiyah beriringan, aman Pak. Benar. Muhammadiyah bukan musuh kita, dia partner dalam kebaikan untuk orang Indonesia. Bedanya NU dan Muhammadiyah kan satu. Kalau anak kiai NU dipanggil Gus, anak Ustadz Muhammadiyah guys. Jadi NU Gus, Muhammadiyah guys. Itu saja itu. Kalau NU ada Rois Am, Muhammadiyah ada Amin Rais, gitu saja kan itu. Tapi ya itu tadi, karena hebatnya Gus Dur ya. Saya itu kemarin lihat wawancaranya Pak Yusuf Kalla kayak. Pak Yusuf Kalla ditanya, Pak Yusuf Kalla kemarin nyalon presiden, Anda habis berapa? Dijawab 2 triliun. 2 triliun Pak. Gantian Gus Dur ditanya, Gus Dur, nyalon presiden modalnya apa? Dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais. Itu Gus Dur. Makanya Pak Amin Rais itu karena kesusu dulu, dia nggak bisa jadi presiden. Karena orang Indonesia itu hari ini meyakini presiden Indonesia belakangnya harus O. Ya kan, Susilo Bambang Yudhoyono, Soekarno, Soeharto, Joko Widodo. Lah, Pak Amin Rais nggak bisa jadi presiden. Karena kalau dikasih O nggak enak namanya, Amin Raiso. Itu nggak mungkin. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sejarah-sejarah itu kemudian harus kita ajarkan kepada siswa didik kita. Maka melihat begitu tipisnya wawasan kebangsaan anak-anak kita, siswa didik kita, ini tentunya menjadi PR bersama Pak. Saya dulu belajar bagaimana kemudian kita diajari sejarah itu dengan menggunakan buku perang itu loh ya. Zamanmu sudah nggak ada. Dulu ada buku perang, gambar perang, Komarudin, Jenderal Sudirman, perang dan lain sebagainya. Nah, maksud saya apa? Ini menjadi tantangan. Maka saya sangat marah betul ketika Menteri Pendidikan si Pak Nadiem Makarim menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau masih ingat waktu itu. Nama Mbah Hasyim hilang. Mbah Hasyim ini tidak hanya pendiri jamiah terbesar di dunia, tapi dia juga pahlawan nasional. Di saat kita lupa dengan nama pahlawan, nama Mbah Hasyim justru dihilangkan. Kita mohon maaf Bapak Ibu, sudah banyak anak siswa kita yang nggak tahu siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia. Tahunya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini.
Kita sudah nggak hafal dengan lagu-lagu perjuangan yang dulu kita wajib untuk menyanyikannya, Pak. Karena itu bagian dari hubbul waton minal iman. Sekarang yang paling banyak bukan lagi hubbul waton minal iman, tapi hubbul wadon minal iman. Sehingga ini menjadi problem. Maka dulu ada survei mengatakan begini, Jawa Barat itu termasuk provinsi yang paling tertinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa survei. Dianggap apa? Dianggap menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat. Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi. Apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. As-Salafiyah nggak kayak Az-Zaitun toh, Gus? Kan aku takut. Ibu-ibu cewek sholat berada di soft paling depan. Kok bisa, Pak Ustadz? Cewek sholat di depan. Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur. Lah, iki kepiye iki aku. Kemarin ketika ditanya sholat berjarak, kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wow. Kan gak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya. Ini kok ampumen, tapi luar biasanya Pak Kiai. Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun, yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Saya ngomong Az-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat. Paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Di Subang katanya banyak janda ya. Perawan second. Oh iya, sebenarnya bahasanya bukan janda sih yang pas. Perawan second. Makanya kalau Bansor Ansor belum menikah dengan janda le. Kalau kamu menikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mas tahu? Saya bilang, ini kita memasuki Golden Age, 13 tahun ke depan Indonesia diprediksi, bukan diramalkan ya. Kalau diramalkan itu dukun Pak. Kalau bahasanya orang beriman itu firosat. Firosat, itaku firosat al-mu'min fa'innahu yang duru binurillah. Indonesia ini akan bersaing dengan Cina. Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika. Bonus demografi, dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia, itu akan menjadi keuntungan. Terbukti melalui apa Pak? Melalui ujian Allah berupa COVID-19. Semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara COVID. Tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang top. Begitu COVID muncul, langsung muncul BLT, bantuan langsung telas. Bantuan langsung tunai. Masuk ke Subang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tapi lucunya orang Subang Kiai, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul Bu? Yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin. Orangnya juga datang ini. Ya ikut tertawa gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lah. Lebih parah gitu. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. Muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya usul sama pemerintah, mbok bikin BLT sekali lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Apakah orang Subang juga ngaku-ngaku gila? Muncul BLT. Dan ternyata apa? Indonesia yang diprediksi hancur dengan COVID-19 ternyata menjadi salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID-19. Saya itu orangnya fair Bapak Ibu. Kalau pemerintah bagus, ya saya dukung. Kalau salah, kita kritisi. Tapi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Contoh kalau anak-anak Ansor penggiat media ini, lihat. Ketika Pak Jokowi tanda tangan surat keputusan Presiden legalitas miras.
Siapakah orang yang pertama kali protes? Saya, Pak. Saya langsung konferensi dengan sekian banyak wartawan di Jakarta, saya bilang, saya mohon maaf Bapak Presiden, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas keputusan pemerintah soal legalisasi miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Maka saya menolak kalau miras dilegalkan. Bapak Presiden mohon izin, satu-satunya minuman keras yang layak dan boleh dikonsumsi adalah es batu. Anda tahu, jam 2 malam saya ditelepon sama Pak Pratekno, Mensesnek, beliau bilang, Gus, kritikannya Gus Miftah didengarkan sama Presiden. Insya Allah besok dibatalkan. Sehari setelah saya protes dibatalkan, Pak. Langsung nama saya trending Twitter nomor 2. Trending Twitter nomor 1. Wulan Guritno, kasus perceraiannya. Trending topik Twitter nomor 2, Gus Miftah menunggu berakhirnya masa iddah Wulan Guritno. Randa maning. Kebetulan anak-anak Jakarta itu yang banyak ikut saya ngaji, Pak, itu justru para janda itu. Ya, kelas-kelas seperti Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Orang pada benci sama Nikita bla bla bla. Kalau saya enggak, itu potensi dakwah bagi saya. Semakin dia nakal, semakin saya nekat untuk dakwah. Orang tuh salah. Nikita Mirzani itu kelas 3 sanawiyah di Gontor Putri Mantingan, Jawa Timur. Dia keluar belum sempat lulus, Pak. Dia pakaiannya seksi, tapi ya sholat. Orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya berukut tapi nggak sholat. Lah orang Indonesia itu aneh, kayak Nikita Mirzani pakaiannya terbuka, tapi sholat. Ya besar. Pahalanya. Kamu mikir apa? Mas, aku bilang besar, Mas Banser jawab susunya. Alhamdulillah, Pak. Ikut ngaji kayak nama-nama mereka. Karena kita perlu ngaji sama mereka, Gus. Yang terakhir, yang ikut ngaji saya itu, idolanya Pak Kiai Agus. Lu cinta Luna. Waduh. Kayaknya wayu. Begitu peluk Inyong, businya keluar. Nah, artinya apa? Pola-pola ini harus kita bangun. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari membuat resolusi hubul waton minal iman, ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana anak bangsa ini tidak lupa dengan sejarahnya, Pak. Dengan sejarahnya. Maka saya minta Pak Kiai Agus ya, ada space kosong di pondok, itu saya minta tolong dikasih gambar-gambar pahlawan, foto-foto pahlawan. Atau anak-anak kita di asrama, di kamar, saya minta per asrama silakan memasang gambar pahlawan yang diidolakannya. Setuju Bapak Ibu? Ini harus kita buat, Pak. Dulu kalau mbah kita tuh keren lagi, Pak Kiai Agus. Bagaimana menggambarkan anak-anak kita supaya mencintai Indonesia. Dulu orang tua kita, mbah-mbah kita tuh kalau pasang bendera kayak gini, Pak, merah putih, itu di depan rumah. Biasanya rumah terdahulu itu di depan rumah dikasih bendera merah putih, kemudian pisang raja, kemudian padi satu, apa namanya itu? Satu ikat. Belanda marah, Pak. Merah putih diturunkan. Karena ini mengusik kenyamanan Belanda. Ternyata mbah kita tidak patah semangat. Apa yang mereka lakukan? Setiap kali buat rumah, kayu yang paling besar di tengah itu namanya apa kalau di Subang? Suhunan. Itu diblebet dengan bendera merah putih. Betul? Rumah dulu belum ada plafon, belum ada internetnya. Ethernet kok internet. Melujo. Rumah dulu nggak ada plafonnya, Bapak Ibu, nggak ada ethernetnya. Sehingga apa? Orang duduk di ruang tamu ngopi-ngopi begini, lihat ke atas, muncul semangat keindonesiaannya, merah putih. Sehingga kita menasihati anak-anak kita, nak coba lihat, merah putih itu hadir dengan pertaruhan tidak hanya keringat, darah, bahkan nyawa. Sekian juta nyawa hilang dikorbankan untuk merah putih. Penjajahan selama 350 tahun.
Sehingga apa? Semangat itu muncul. Kita yang mulai ngelokro, mulai lemas menghadapi kehidupan, lihat merah putih, kembali bersemangat. Pengantin juga begitu. Begitu kita udah ogah-ogahan malam Jumat melihat merah putih, semangatnya langsung 45. Hajar deh, oke. Gitu. Merah putih. Nah, dulu saya itu dikenalkan sama kiai saya, Kiai Haji Syuhudi Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti Padang Ratu Lampung Tengah. Bagaimana saya mencintai Mbah Hasyim Asy'ari? Saya kelas 3 sanawiyah. Kamar saya, Pak, ditemplei gambar Nahdlatul Ulama. Kemudian sampingnya dikasih gambar Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kelas 3 sanawiyah, saya tanya, Pak Kiai niku sinten? Ini nak, pahlawan nasional pendiri Nahdlatul Ulama. Maka saya kemudian cari informasi. Cari informasi waktu itu tidak semudah hari ini. Siapa itu Mbah Hasyim Asy'ari? Akhirnya saya menemukan jawaban kenapa beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Orang yang mengizinkan dan merestui Pancasila sebagai ideologi itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika panitia pembuat Pancasila kemudian diderek sama putra beliau namanya Mbah Wahid Hasyim yang merupakan mbahnya Gus Dur, membawa draft Pancasila kepada Mbah Hasyim. Mbah Hasyim akhirnya tirakat dan akhirnya menyetujui Pancasila. Dan Anda tahu kapasitas Mbah Hasyim, beliau adalah seorang hadratus syekh. Tidak gampang Pak orang dipanggil hadratus syekh. Nggak kayak sekarang, semua orang gampang dipanggil Gus, gampang dipanggil Kiai, bahkan ngaku-ngaku Habib. Betul? Gampang banget sekarang. Mbah Hasyim Asy'ari itu dipanggil hadratus syekh, Pak. Di Indonesia itu yang layak dipanggil hadratus syekh cuma 2. Satu perempuan, Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik. Yang kedua Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Ini orang yang hafal dengan ratusan ribu hadis. Lah orang sekarang baru hafal hadis 3 sudah teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Ini tentunya apa? Berlawanan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang kok baru hafal hadis 3 udah teriak-teriak Pancasila tidak cocok, di jalan teriak-teriak takbir. Kayak saya dulu berangkat ke Tasikmalaya di jalan takbir, kaca mobil saya buka langsung saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Lah karena bunga-bunga Allahu Akbar. Saya jawab Sami Allahu liman hamidah. Supirku malah jawab Rabbana walakal hamd. Malah kayak orang sholat ya. Ini Mbah Hasyim, Mbak. Orang yang sangat religius dan nasionalis. Mencintai agamanya, mencintai bangsanya. Dia orang yang sangat religius dan orang yang sangat nasionalis. Maka saya selalu bilang, Kiai, Indonesia itu yang layak menjadi pemimpin, baik dari tingkat bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, itu yang mempunyai 2 jiwa, nasionalis dan religius. Makanya kemudian digambarkan sama pemerintah hari ini, nasionalisnya ada di Pak Jokowi, religiusnya ada Pak Kiai Ma'ruf Amin. Cuman saya sarankan satu ya, Dek, adik-adik terutama saya kasih tahu deh. Saya itu nggak nyaman kalau anak ditanya, nah kamu tahu siapa nama Presiden Indonesia? Jokowi. Itu bagi saya nggak sopan. Cobalah kita mulai dengan bahasa-bahasa yang lebih sopan. Siapa Presiden Indonesia? Bapak Jokowi. Apa sih beratnya ngomong Bapak itu? Masuk siapa Wakil Presiden? Ma'ruf Amin. Itu keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita dengan gampangnya mengatakan Ma'ruf Amin. Itu su'ul adab. Sekarang aja kalau Pak Kiai mau pengajian di panggung manggilnya, acara selanjutnya mau Idah Hasanah akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah. Foto caca. Kalau Anda ngundang ngaji saya itu nggak usah terlalu banyak. Akan pengajian akan disampaikan oleh Sahibul Maksiyah, Miftah. Saya pernah, Pak, MC-nya itu kayak MC dangdut. Acara selanjutnya pengajian inti agama akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah wal Karamah. Kita sambut Ustadz yang sedang naik daun. Saya batin kayak ular keket ya. Kita sambut Gus Miftah. Ini MC pengajian apa MC tinju? Makanya saya naik panggung sambil begini-begini. Lah masa sama presiden kok jangkar? Jangkar itu bahasa Subangnya apa ya? Jangkar tuh nggak sopan itu loh, manggil orang. Deladak. Apa? Deladak.
Saya itu salah satu bahasa yang pengen saya kuasai itu sebenarnya bahasa Sunda. Lah teman saya bilang, Gus kalau pengen bisa bahasa Sunda gampang. Gimana Pak? Nikah dengan orang Sunda. Iya. Tapi kan aku takut. Bukannya takut sih, kan aku setia. Karena saya kan punya prinsip. Perempuan itu akan menjadi ratu bila menikah dengan lelaki yang tepat. Dan lelaki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya seperti ratu. Gitu guys. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojone nyong modar ya. Tapi kalau saya ibu-ibu di sini insya Allah wajah-wajah sakinah. Wajah-wajah solehah. Dan istri solehah itu ciri-cirinya adalah siap dipoligami. Setuju ibu-ibu? Itulah. Tapi nggak mampu, pokoknya pakai Agus nggak mampu. Nggak mana mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Iso bengep raimu lebih bengep daripada dintup tawon tangannya. Abuh kabeh. Lah kalau bapak-bapak ibu tanya madu sama saya, tanya. Ini saya ahlinya madu. Saya bisa tahu madu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Madu taruh di atas meja. Kok dirubung semut palsu Pak, berarti mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak dia goyang palsu, berarti mengandung air. Madu bawa pulang istri marah asli Pak, asli. Mari kita buktikan Gus. Dan saya tahu manfaatnya madu Bu. Madu plus lemon itu bagus untuk menjaga tenggorokan. Madu jahe bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri perang dunia ketiga gitu. Istrinya berapa Yai? Oh 2. Oh, wow. Wong cilik bojone akeh temen ya. Kalau saya Pak Agus jelas lah tipe suami yang setia. Karena kami punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Cuaks. Pak Agus suka mobil-mobil tua, motor tua itu? Ya, jelasnya emang enggak sih. Oh, kalau saya suka. Karena saya punya keyakinan, cowok yang suka mobil tua itu setia. Kenapa? Karena yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya, gitu ya. Yang tua itu dirawat bukan diganti. Tapi ingat, nggak boleh diganti, tapi boleh ditambah. Setuju ibu-ibu? Loh. Coba saya kasih tahu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Laki-laki imam, perempuan makmum. Makmum yang baik yang taat dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Nah, Mbah Hasyim Asy'ari ini. Sehingga kemudian apa? Ini wajib bagi guru peserta didik untuk memberikan pemahaman itu. Sehingga hari ini mohon maaf Pak, kita itu kan begitu gampang Pak Kiai Agus mendapatkan akses informasi melalui Google, melalui internet, melalui YouTube. Sekarang YouTube itu insight-nya sudah menurun. Dulu kalah dengan Instagram, sekarang kalah dengan TikTok. Generasi TikTokiyah. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu itu punya TikTok apa enggak. Biasanya kalau ibu-ibu usia-usia sepuh itu punyanya bukan TikTok tapi Facebook. Kayak kemarin saya ada orang ibu-ibu usia 60 tahun janda bikin status di Facebook. Ada enggak ya yang mau jadi imamku? Langsung tak jawab, ada Bu Israel aku. Lah wis tua 60 tahun. Kewer-kewer. Masih cari imam. Itu kayak santri saya Pak Agus. Santri saya itu kan boleh bawa HP Pak. Karena saya minta mereka kreatif dakwah dengan medsosnya. Kalau malam HP disita, dikasih dalam rumah. Lah saya kadang-kadang sama istri itu kalau di rumah iseng. Kadang-kadang masih ada chattingnya santri itu belum dihapus. Nah, saya ada santri putra, WA sama santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Dengan santainya, santri putri jawab, sorry mas saya sudah sholat.
Ya salam, goblok temen ya. Ada lagi cowok namanya Wahyu, nembak cewek, ceweknya nggak pernah mau. Saya tanya, Mbak, kenapa kamu ditembak? Wahyu nggak pernah kamu terima. Mohon maaf ya, saya nggak bisa menerima Wahyu, karena kalau saya menerima Wahyu dikira nabi. Ada Wahyu di sini. Kasihan amat. Nah. Jadi saya berharap begini, bagaimana kembali menumbuhkan rasa kebangsaan itu, yang kita nggak boleh kalah mendapatkan informasi itu melalui medsos. Bu, begini Bu ya, TikTok itu sekarang gila-gilaan. Kalau Anda pengen melihat keviralan seseorang, itu bisa Anda lihat melalui tagar yang ada di TikTok. Hashtag. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, omongannya kayak gini. Ini sudah kayak Gus Miftah. Tagarnya berapa coba Anda lihat? Bukan lagi miliun, bilion. 1,6 bilion. Gus Miftah lucu 5,7 miliar. Gus Miftah ora aji 30 miliar. Gus Miftah 4,7 miliar. Ini hashtag. Yang paling tinggi sampai 1,6 bilion. Itu kan gila. Kalau dulu zaman almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Tolak ukurnya apa? Enggak ada. Kalau pengajian cuma ribuan jamaah yang datang. Sekarang nggak bisa, Pak. Makanya mohon maaf. Ini menjadi tantangan santri, tantangan anak-anak muda NU. Bagaimana kemudian kita berdakwah termasuk memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan melalui medsos. Kita jangan kalah, bro. Sekarang kan semua orang pengennya viral, Bu. Bahkan mohon maaf, banyak yang viral tidak dengan prestasi, tapi dengan sensasi. Saya pulang pengajian jam 12 malam, saya buka TikTok, ya Allah, ada mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka. Direkam, Pak, hey guys, susuku gede guys, gitu. Untungnya saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Kalau kayak gitu saya biasa, Pak. Saya itu, Pak Agus, ada WA dari klub malam di Banjarmasin. Ada Mbak Purel LC, itu ngefans banget sama saya. Sampai di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Sini, Pak. Fotonya dikirim ke saya, tak buka. Ya Allah. Apik temen ya, tak bilang gitu. Tato, Nek. Juraganya telepon saya, Gus izin boleh telepon sebentar, video call. Saya sama anak-anak LC, video call sama saya, Bu. Ternyata benar, ada mbak-mbak itu dadanya di status ini, Gus Miftah, saking ngefansnya sama saya. Saya tanya, kenapa kamu harus pasang tato di situ? Saya ngefans sama Gus Miftah, kan dulu Gus Miftah saya pernah ikut pengajian di Jogja. Seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Wih. Dia bilang, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, Gus, tapi saya yakin kita bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Kan aku jadi ingin. Saya bilang sama dia, tato kamu itu bagus, Dek. Salahnya satu, apa? Kurang turun dikit. Orang katon ya. Kalau Pak Agus jangan ikut-ikutan, Pak. Bahaya. Kalau Pak Agus ini saya ajak ke tempat seperti itu, saya yakin mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah. Kadang-kadang repot, Pak, semuanya seksi. Padahal saya tahu hadis. Kanjeng Nabi bilang sama Sayyidina Ali, la tasbi'in nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Jadi kalau kita lihat seperti itu, mohon maaf sekali, langsung dilempar ke yang lain. Set, saya lihat, wah, langsung saya lempar. Set, ada lagi, ya doh. Makanya saya langsung pindah, sana, gede, mulus, yes. Nah, hari ini, wasilah yang paling efektif untuk mensyiarkan nilai-nilai kebangsaan, memperkenalkan nama pahlawan, dan lain sebagainya,
termasuk sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang saya bilang dengan PBNO. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945 yang paling efektif Pak melalui medsos. Coba, hari ini kita dikejutkan dengan seorang tunanetra yang menggemparkan dunia. Hanya dalam waktu nggak ada 2 hari langsung viral, Putri Aryani. Betul? Maksud saya apa? Loh, kita hari ini mohon maaf Pak Kiai Agus. Saya punya teman yang punya RCTI itu, karena dulu saya punya acara di sana namanya Ngobrol Bareng Gus Miftah itu. Dia saya tanya, Anda dulu bikin TV habis biaya berapa Pak? 500 miliar sampai 1 triliun. Sekarang semua di antara kita berpotensi punya TV, nggak harus modal 1 triliun. Cukup dengan HP-nya masing-masing. Bisa buat Haryo TV, bisa buat As-Salafiyah TV. Cukup dengan modal 1.500.000. HP cross, gawe TV. Kebayang nggak HP ku iPhone di WA sama cross? Sudah bisa. Artinya apa? Persoalannya hari ini adalah bukan masalah kamu bisa atau nggak bisa, tapi mau atau tidak mau. Ayo di branding. Gus, kalau saya posting saya malu dikira pamer. Wah, ini sesat. Sekarang ahli maksiat saja mohon maaf posting kayak gitu kok. Kalau orang ahli maksiat bangga dengan postingan kemaksiatannya, kenapa kita orang baik tidak bangga dengan postingan kebaikan kita? Gus, nanti dibilang pamer. Itu setan yang ngomong kayak gitu. Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah sesuatu yang ditampakkan itu pasti pamer? Oh tidak, selama dia bisa menjaga hati dan niatnya. Toh orang bersedekah, itu boleh diterang-terangkan. Bilaili wan nahar, malam hari, siang hari, orang sedekah. Sirra wa alaniyah, tersembunyi maupun terang-terangan. Boleh. Sedekah kamu posting boleh, nggak kamu posting juga boleh. Yang diposting belum tentu pamer, yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Jadi sedekah itu mau terang-terangan maupun tersembunyi boleh. Yang nggak boleh itu sembunyi-sembunyi nggak pernah sedekah, terang-terangan nyinyirin orang yang sedekah. Itu yang nggak boleh. Betul Bu? Ciri-cirinya orangnya biasanya pakai baju batik. Oh guru tuh. Muridnya yes. Sudah nggak sedekah, cerewet. Ini persoalan, ini problem ini. Makanya itu Pak, kenapa saya itu rajin puasa. Kebetulan pas hari ini saya puasa. Jadi saya itu puasa Dawud dari 2016 Pak. Karena belajar ikhlas yang paling efektif menurut saya adalah dengan puasa. Karena puasa itu nggak bisa dipamerkan. Bagaimana Anda pengen pamer puasa? Kalau orang sholat, oh bisa. Sholat posting, wah sholat. Atau keluar dari masjid, habis tahajud rasanya adem. Malah, padahal mau cari AC. Gitu loh. Kadang-kadang sholatnya difaseh-fasehkan. Saya ada itu. Jadi baru menikah Pak Kiai. Dia imam sama istrinya sholat. Setiap kali sholat yang dibaca cuma 2. Rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Maghrib rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Ngisak rakaat pertama kul, rakaat kedua inna. Begitu subuh mertuanya ikut sholat makmum. Kalau baca kul sama inna tok gengsi. Akhirnya begitu Fatihah ditambah diganti inna anzalna. Ndelalah salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan salah. Yang kan harusnya jar majrur fi lailatil. Membacanya fi lailatul. Mertuanya ustadz langsung diingatkan dari belakang. Til.
Lah dia nggak terima, sudah bertahun-tahun membacanya fi lailatul kok kenapa til? Diulangi lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mertua tambah keras. Til. Akhirnya yang ketiga benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Diteruskan salah maning. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Padahal yang kedua yang benar tul, bacanya til, mertuanya teriak tul. Akhirnya dia manut. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Begitu ayat ketiga, dia bingung, andilau antara dilema dan galau. Lailatul apa lailatil? Nanti saya tul, mertua saya til. Saya til, jangan-jangan mertua saya tul. Til, tul. Tul, til. Akhirnya tengok ke belakang, ke Perimen Park. Ya batal ya. Kadang-kadang memang ada persoalan fikih, itu yang harus kita bahas, Pak. Contoh begini, cara mengingatkan imam salah. Coba, bagaimana cara mengingatkannya? Kalau laki-laki membuat dengan kalimat tasbih, subhanallah. Kalau perempuan dengan tepuk tangan atau tepuk paha. Tapi ingat pahanya sendiri, bukan pahanya orang lain. Tepuk tangannya gimana, Bu? Itu tepuk pramuka, Bu. Jadi punggung tangan kanan ketemu dengan telapak tangan kiri atau sebaliknya. Nah, sekarang menjadi problem. Kadang-kadang imam itu diingatkan dengan tasbih atau dengan tepuk tangan, itu nggak paham, Pak. Ada imam yang salah. Membaca Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Wajib. Membaca surat pendek atau ayat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ini ada imam lupa. Allahu Akbar pas Jumatan. Langsung yang dibaca surat, gak baca Fatihah. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kompak. Subhanallah. Lah imamnya nggak tahu salahnya di mana. Dikira kurang fasih, difasih-fasahin. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin keras. Subhanallah. Imam tambah stres. Diulangi lagi, Gus. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget. Fatihah. Pertanyaan saya, Fatihah itu bacaan sholat apa bukan? Bacaan sholat apa bukan? Bukan, Fatihah. Pertanyaan saya, sholatnya batal apa enggak? Batal, bukan bacaan sholat toh. Sandinge, sampingnya malah bilang, ra kena ngomong. Ya batal. Sampingnya ada guru as-salafiyah bilang, oh untung aku nggak ngomong deh. Ya batal. Nah, jangan malu posting kebaikan. Jangan malu posting kebangsaan. Yang sering saya ceritakan tuh, Gus nyuwun sewu. Saya dikasih teks akun Instagram. Bunyinya apa, Pak? Awas, hati-hati lagu musyrik. Apa itu lagu musyrik? Padamu negeri kami berbakti. Karena dianggap bertentangan dengan firman Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka yang nggak paham saja bangga dengan postingan seperti itu. Kenapa anak Ansor nggak bangga untuk menjawab pertanyaan itu? Saya dibilang itu musyrik. Saya bilang, pemahamanmu itu salah. Ini namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Gitu loh. Ini namanya pemerkosaan ayat. Dia nggak bisa membedakan bagaimana berbakti kepada Tuhan dengan berbakti kepada negara. Sama halnya ketika di Boyolali orang guru mengharamkan siswa didiknya untuk hormat kepada merah putih. Alasannya apa? Alasannya dianggap apa? Berhala. Ini kan ngeri sekali pemahamannya. Dan itu sekarang marak, terpaparnya siswa didik itu melalui media sosial. Lah kita yang waras, harus dong. Kayak saya ditanya, apakah benar Gus, musik itu hukumnya haram?
Loh saya bilang, tinggal dilihat dari konten musiknya. Kalau musik yang mengajak kepada kemesuman, lagu Thailand umpamane, we, kuwi lagu apa kayak gitu. Loh, ya apal Pak, kan aku kiai ini wi. Kiai ini Sari Hitam ya. Kiai ini Doli. Nanti maning, Semarang, Sunan Kuning, Ambarawa, Bandungan. Nah, kayak gini. Kok Pak Guru matanya melotot? Ijo. Kalau ini klub malam, kalau lokalisasi bukan ini. Kalau lokalisasi yang kemarin saya bagi-bagi mukena di lokalisasi Gang Sono, Tretes Pasuruan. Saya bagi 680 mukena. Lah ini kalau ini lokalisasi ini. Saya perwakilan anak-anak official, saya minta datang untuk membagi 680 mukena kepada mbak-mbak penjual kroto. Itu. Wow. Masya Allah sambil begini mata. Saya kemarin bagi Gus 680 mukena untuk para PSK di Pasuruan. Dan ternyata betul-betul manfaat. Karena Ramadan mereka nggak pulang, tetap bekerja. Maka kemudian para aparat di situ membuat peraturan boleh bekerja setelah melaksanakan sholat taraweh. Jadi akhirnya mereka melaksanakan sholat taraweh berjamaah sebelum jualan kroto. Saya telepon, saya iseng lah telepon. Dok, kalian nggak pulang? Enggak bah, kita tetap bekerja untuk ngasih THR bapak ibu di rumah. Dapat duit, alhamdulillah dapat bah. Kok bisa? Iya berkah Ramadan. Cangkeme aku. Ngawur temen ya. Alhamdulillah. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Bagaimana mengenalkan pahlawan cinta tanah air kepada mereka, anak siswa didik kita, dengan cara sesimpel-simpelnya. Kenapa? Saya punya dua alasan begini. Ada dua kecemerlangan bangsa Indonesia. Ini saya kemarin dapat data ini, saya ikut seminar Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Saya dikasih, Gus, ini tolong kamu sampaikan. Pas saya ikut seminar kebangsaan, data dari Kemhan ini. Ada dua kecemerlangan bangsa Indonesia. Yang pertama, di dalam memilih bahasa kebangsaan yang bukan bahasa mayoritas. Coba, kalau bahasa kebangsaan harus bahasa dari mayoritas, harusnya bahasa kebangsaan kita bahasa apa? Jawa, Pak. Paling banyak kan? Ya kan? Ternyata mbah-mbah kita dulu tidak memilih bahasa yang mayoritas. Kalau yang digunakan bahasa mayoritas, orang Subang dituntut untuk bisa bahasa Jawa. Yang lucu Suriname, Pak. Saya itu beberapa kali dapat undangan pengajian di Suriname, tapi saya belum berani datang. Jauhnya minta ampun, Pak. Sini Belanda itu sudah 18 jam, dari Belanda ke Suriname masih 18 jam. Jadi penerbangannya 36 jam. Saya bayangke di pesawat 36 jam, lak tepos bokong inyong. Saya dulu sering diajak sama almarhum Mas Didi Kempot. Maestro almarhum Didi Kempot itu di sana sangat-sangat diidolakan. Terus mereka bilang, bah, apa ditunggu tuh di Suriname? Mereka masih ada selamatan, Pak. Mereka sholatnya tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke barat. Karena mbahnya di Jawa dulu sholatnya menghadap ke barat. Mereka masih ada tahlilan kayak kita macam-macam. Suriname itu luar biasa, Jawa banget. Dan ternyata mbah kita tidak memilih bahasa kebangsaan bukan bahasa yang mayoritas. Kenapa? Kemudian itu diimplementasikan dalam Sumpah Pemuda. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua apa? Founding Fathers berhasil merumuskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang melandaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui dan menghormati kebinekaan, yang bangsa majemuk yang terdiri dari menghormati semua suku. Jawa menghormati Sunda, Sunda menghormati Jawa.
Ini saja yang di sini, mohon maaf, saya Jawa, jenengan Sunda apa? Sunda ini ngapak. Ngapakiyun. Ngapakiyah. Saya dulu ngaji pertama di rumahnya bapaknya Mas Haryo, almarhum Ki Ento Susmono, dalang paling terkenal se-Indonesia. Itu Pak Entus. Itu saya ditawari ngerokok, padahal saya tidak merokok. Ditawari ngerokok pakai bahasa ngapak. Orang kepenak, Pak. Pak Kiai kisuk-kisuk ngobori cocot kayak gini. Cocotnya siapa ya? Itu, ini ngapak. Ini aja udah beda. Sunda, Jawa, ngapak. Dengan segala keindahannya. Jawa dengan ngapak, bedanya apa? O sama A. Jawa, sego. Ngapak, sega. Jawa, boto. Ngapak, bata. Jawa, loro. Ngapak, lara. Apa maning yuk? Koco, kaca. Semongko, semangka. Kandal, apa kayaknya orang langka. Iya, nggak diteruskan gitu loh. Begitu masuk Sunda, beda lagi kan bahasanya? Beda. Nah, kaditu, kadunya, tayo meduduk dinyaknya gitu. Nggak ada F, adanya P. Bola poli. Nggak bisa fabi ayyi ala irabbikum atukadim, nggak bisa fabi ayyi ala irabbikum atukadim. Sunda. Makanannya pun juga beda, Pak. Jogja manis, ngapak gurih. Sunda asin pedes. Ini dari segi itu saja sudah berbeda. Yang lucu ada orang ngapak masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda nginjak kotoran. Orang ngapak teriak, "Tai ini siapa Kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Nah, mulai terjadi konflik. Karena orang menurut orang ngapak sama orang Sunda beda. Urang menurut orang ngapak itu udang, menurut orang Sunda saya orang. Akhirnya, "Tai ini siapa Kie?" Dijawab sama orang, "Iya mah taina urang." Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ra percaya. Masak taine urang gedene sekiye." Urangnya sepira. Ini keindahan, Pak. Orang Sunda digambarkan suka dengan lalapan. Orang Jogja kalau makan suka manis-manisan. Sehingga apa? Pancasila ini menjadi jaminan menghormati semua suku, menghormati semua ras, menghormati semua agama. Makanya lumrah kalau dulu orang Kalimantan marah gara-gara ketika ibu kota dipindah ke Kalimantan, ada orang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan setan demit jin iblis. Orang Kalimantan tersinggung, Pak. Kenapa? Karena mereka merasa kearifannya tidak dihormati. Marah mereka, dilaporkan polisi, di penjara. Kalau saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak ada masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Selebeu. Makanya bapak-bapak guru, kalau ada anak keluar dari sekolah namanya alumni. Makanya kalau kamu punya mantan, jangan kamu panggil mantan, alumni. Supaya bisa reuni. Iya. Jadi orang-orang yang nggak bisa move on itu. Move on itu pilihan. Gagal move on, cobaan. Pura-pura move on, pencitraan. Anda tahu kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Makanya ingat, jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Kalau saya dulu nggak punya mantan, Pak, karena saya nggak pacaran. Karena nggak ada yang mau dengan saya, mau saya miskin banget. Loh, orang sukses itu harus miskin dulu, Pak. Saya dulu nggak mau cewek kuliah mau sama saya, karena saya paling miskin satu kelas. Saya baju itu seminggu belum tuh bisa ganti, Pak. Karena saya nggak punya apa-apa. Maka saya bilang, saya dulu jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Semangat kamu, pejuang-pejuang jomblo itu. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman.
Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan, Ar-Rum 21. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Nah, menghormati Kalimantan seperti apa. Kemudian semua agama. Kemarin ada survei 7 kiai Indonesia yang paling dihormati sama orang Nasrani. Survei itu dilakukan di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Ada 7 nama yang paling dihormati sama orang Nasrani. 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, enggak terbantahkan, bapak bangsa, Gus Dur. Di Indonesia itu orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang cuma 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Orang yang didolimi di Orde Baru tapi jadi presiden. Saya kemarin bilang ditambak beras sama kiai-kiai. Dulu Gus Dur rapat dicurigai sama Orde Baru, diawasi sama Intel. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi Intel. Akhirnya Gus Dur bilang, "Al-an natakallam bil ghatil arabiyah." Kita sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya pusing, Pak, pergi. Begitu sampai kantor, Intelnya ditanya sama komandannya, "Hei Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur?" "Oh, aman komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Repot ngelawan Gus Dur itu. Kemudian kiai kedua yang paling dihormati sama orang Nasrani adalah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Yang ketiga, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang keempat, Profesor Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang kelima, Profesor Dr. Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah. Yang keenam, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, orang kita Cirebon. Dan yang ketujuh, Al-Fakir Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya sama Pak Said kebetulan sama-sama prof. Pak Said profesor, Gus Miftah provokator. Provokator kebaikan. Kalau ibu-ibu hati-hati ngaji sama Gus Miftah provokator poligami. Saya nggak pernah poligami, Bu. Kalau saya ditanya Gus Miftah menikah lagi, saya nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau nggak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak, Bu, enggak, aman. Aman. Alah sak pinter-pintere kiai, Bu, digetak sama suami sama istrinya, goblok dadak. Sehebat-hebatnya Pak Kiai Agus, dibentak sama istrinya, bloon di tempat. Nah, itu loh. Inyong bae, Laki-laki itu kalau di luar kayak macan, Pak, di rumah kayak kucing. Perempuan kok dilawan. Perempuan itu kalau perempuan itu kan satu, mau dimengerti nggak pernah mau mengerti. Serius. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Serius. Betul, Pak? Yang jawab keras betul. Ya karena pengalamannya seperti itu, Pak. Berkali-kali itu. Lah, sak gagah-gagahe Sambo, dia eksekusi mati gara-gara dibohongi sama istri kok. Ayo weh piye. Betul enggak? Maka jangan remehkan perempuan. Perempuan itu suci seperti sajadah, Pak. Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka bagi laki-laki semakin banyak sajadah semakin bagus. Maka ibu-ibu harus tahu, laki-laki itu seperti soda, Bu. Kalau ketemu susu pasti gembira. Betul Pak Guru? Betul. Pak Guru tahu kenapa dikasih nama susu? Karena jumlahnya 2. Susu, kalau 1 su. Kalau 3 su. Kayak saya Muktamar NU di Lampung sama Nikita Mirzani, saya ngopi. Samping saya Nikita Mirzani, saya ngaduk kopi. Difoto sama anak-anak Gus, dikirim ke WA Group. Wah, Gus minta ngopi susu. Iya, kopinya diaduk, susunya dilirik. Iya kayak gini. Ya jadi kuliah. Pancasila mengajarkan kepada kita menghormati semua suku. Ya ada Sunda, Jawa. Saya mau tanya adik-adik, Anda tahu ada berapa suku bangsa di Indonesia? 1.700 lebih suku bangsa. Ada berapa bahasa? 739 bahasa. Ada berapa pulau? 17.000 pulau. Ada berapa agama? 6. Ini semuanya diakui oleh Pancasila. Semua bahasa daerah, termasuk Sunda, Jawa, dan lain sebagainya.
Aing kabogosia itu bener. Bener. Itu apa artinya? Saya pacar kamu. Oh, saya pacar kamu. Kamu bukan kamu, nggak mau aku. Kan kamu cowok. So, saya pacar kamu. Teneh anggar. Kalau bahasa pisuan yang paling kasar di Sunda itu apa? Bleguk siak gitu. Ya. Kalau Surabaya kan dancok itu. Kalau Jogja bajigur itu. Kalau ngapak apa ya? Bangsat. Bangsat. Oh bangset. Itu artinya apa? Bangsat. Oh bangset. Kalau di Madura patek celeng. Asu ireng gitu. Kalau di Lampung kampuang, anjing. Makanya dulu ada kan di Malang ada ustadz yang mengusulkan sholat 2 bahasa. Yang tua-tua masih ingat ini. Jadi dia usul namanya Muhammad Yusman Roy. Panggilannya Gus Roy. Dia pengen sholat itu 2 bahasa Pak. Bahasa Arab dan bahasa yang dipahami. Jadi kalau orang Jogja, Allahu Akbar, Allah niku ageng. Orang Surabaya, Allahu Akbar, Allah niku gede banget. Orang ngapak, Allah gede banget kayak gue. Begitu masuk ke Subang, Allahu Akbar, Allah teh ageng. Langsung Allah bilang, Allah kok dibilang teh. Itu diharamkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kaidah sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, maka Bapak Ibu, pemahaman seperti ini hendaknya kita sampaikan kepada siswa didik kita, Gus. Supaya lebih menghargai kebinekaan, menghargai perbedaan, tahu dengan sejarahnya, paham dengan Pancasilanya, apal dengan nama-nama pahlawannya. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah masa depan bangsa Indonesia baik-baik saja. Amin Allahumma amin. Saatnya sesi tanya jawab. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Satu pertanyaan saya kasih 300.000. Wah. Ya. Oh, mic-nya Haryo mati. Angkat tangan. Oke. 2 cewek, 2 cowok. 2 cewek, 2 cowok. Baik, untuk yang berani maju angkat tangan. 2 cowok, 2 cewek. Siswa Pak, siswa. Ini diutamakan santri bukan sontrot ya. 2 cowok, ayo. Cowok 2, ngacung. Yang berani maju. Ayo Mbak, 1. Sini tuh ngorongnya Siswa. ngupil. Iya. Yang belakang siswa, 1. Ayo Dek, cewek. Cewek, siswi, santriwati. Kalau nggak ada santri putri janda nggak apa-apa. Mas, Yang cewek, duduk sini Mas. Nah, duduk sini Mas. Yang cewek santriwati, maju Mbak, 1. Kurang 1 ceweknya. kocok selokan. Santriwati tuan 6. Mana temen ya? Santriwati 1 lagi. Ayo Mbak. Kurang satu santriwatinya. Ayo santri putri. Nah, Bu Ade diantar Bu Ade. Iya. Ayo ini dulu yuk yang sudah di sini. Ini yuk yang sudah. Sip. Oke. Kasih mic. Masa dulu ini yang namanya siapa? Arane siapa? Namanya siapa? Muhammad Cahya Mubina. Muhammad Cahya Mubina. Cahya Mubina. Pantesan panas ada Cahya di sini. Kamu kelas berapa Cahya? Kelas 2 SMP, Pak. Kelas 2 SMP? Iya. Kok kumismu kayak Pak Lurah? Umurnya berapa? Umurnya 13 tahun. Oh, 14. 14 tahun. Cita-cita? Cita-cita ingin membahagiakan orang tua. Wow, yang konkret cara membahagiakannya gimana? Dengan cara apa? Menjadi ya menjadi insya Allah Agak dikit mic-nya. menjadi kiai atau ustadz. Wow, menjadi kiai atau ustaz. Idolamu ustadz siapa? Gus Samsudin? Tenan. Idola pesantren apa luar? Terserah. Kalau luar Ustadz Abdul Somad. Wah, keren. Kalau dalam Pak Kiai siapa? Kalau dalam pakai
Kiai Haji Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim. Kalau gurumu siapa yang kamu idolakan? Eh, Enggak ada. Oh siapa? Kalau guru siapa? Bu siapa? Haji Abdul Munir. Oh, Haji Abdul Munir. Muin. Orangnya yang mana? Orang yang mana? Oh, itu pasti kamu disuap kamu sama Pak Haji Abdul Muin. Gak apa. Pertanyaannya apa? Kamu pengennya Cahya, Ahmad apa Mubina? Cahaya. Oh, Cahya. Cahya bahasa Arabnya apa? Cahaya bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya apa? Cahaya bahasa Arabnya apa? Oh, Nur. No. Ya, kalau bahasa Subangnya ngorok apa? Ngupil. Ya, bagus. Oh belum. Kamu kalau pengen jadi ustadz gak usah besar-besar perutnya. Kayak Gus Miftah gini. Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Kayak Pak Guru Kai. Apa pertanyaannya Mas Cahya? Apakah santri-santri Salafiyah bisa menjadi pejuang bangsa Indonesia untuk selanjutnya? Oh bisa. Besok kamu akan dicatat dalam nama sejarah. Orang itu kalau hebat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan diingat-ingat kebaikan-kebaikannya. Maka Pak Karno diingat, diabadikan namanya menjadi stadion Gelora Bung Karno. Bandara Soekarno-Hatta. Keren, Jenderal Sudirman jadi nama jalan. Kalau kamu besok jadi pejuang bangsa lumayan. Nama toilet umpama. Aku bar ngising toilet Cahya kayak gitu. Yang pertama Mas Cahya, idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Bahkan kalau bahasa saya bukan waduhas sabil tapi waduhas subul. Where there is will, there is way. There is. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Semua orang punya kesempatan yang sama. Falikuli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan. Mungkin kamu punya kekurangan, umpamanya. Kamu jelek, umpamanya. Tapi kamu juga punya kelebihan, perut yang besar. Jadi kita nggak boleh insecure, nggak boleh underestimate, harus percaya diri. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya kalau ada kelebihan dikembalikan ya. Nah, maka kemudian apa? Harus optimis menatap masa depan. Kamu tahu bedanya orang optimis sama pesimis apa, Le? Orang optimis melihat peluang dalam masalah. Orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang lain mengatakan PSK itu masalah, tapi bagi Gus Miftah itu peluang. Nah, bagi mereka juga peluang, cari gratisan. Nah, maka ingat, kamu rencanakan dengan baik. Di dalam kitab Hikam kemudian disebutkan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa perbedaan antara harapan dan angan-angan? Ar-roja ma qoronahu amalun. Yang namanya harapan itu adalah satu keinginan dan cita-cita yang disertai dengan ikhtiar amal dan perbuatan. Itu namanya ar-roja. Tapi kalau kamu punya keinginan, punya cita-cita tidak disertai dengan ikhtiar, itu namanya angan-angan. Kamu cita-cita pengen jadi kiai, tapi sekolah nggak pernah masuk, belajar nggak serius, sama guru nggak hormat, tiap hari pekerjaannya tidur. Begitu bangun tidur bikin status WA, akan indah pada waktunya. Ndang tangio turumu miring, ilermu mambu. Kamu rencanakan, kamu eksekusi semua rencanamu, insya Allah kamu akan jadi orang besar. Wah, dari as-salafiyah. Besok satu saat akan pengajian di sini. Mau itu hasanah dalam rangka Maulid Nabi akan disampaikan oleh sahibul maksiyah Ahmad Cahya Mubina, Abdul Butun, watangnya gede. Ya, Mbak E sekarang Mbak E sebelah sana. Mbak E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa namanya? Saya Ayu Nur Thoriqoh dari Darul Hashimi Subang. Oh, Ayu Thoriqoh. Iya. Keren sekali. Ayu Thoriqoh. Dari pakai Thoriqoh. Kamu aslinya mana? Saya asli Tambak Dahan, Gus. Hah? Asli Tambak Dahan Subang. Oh, Subang. Subang.
Kelas berapa Mbak Ayu? Panggilnya Ayu, Torek, apa Koh? Mbak Ayu saja. Oh Mbak Ayu saja. Kamu kelas berapa? Alhamdulillah semester 6. Oh semester 6 kuliah. Nggih, Gus. Oh jurusan apa Nduk? Alhamdulillah pendidikan agama Islam. Oh kamu calon guru? Insya Allah. Besok santri putra kalau cari istri guru. Karena kalau kamu punya istri guru, kalau kamu punya istri dokter repot, masuk kamar, cuci kaki dulu. Repot. Gitu loh. Kalau kamu punya istri guru kayak Mbak Ayu, masuk kamar, kamu langsung ditanya, Papa, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab, lupa Mama. Nah, Bu Ayu langsung bilang, ayo Papa, ulangi lagi. Iya, kayak gitu. Tenan. Besok berarti gelar kamu apa, Nduk? SPD? Apa SPDI? SPD. SPD, Sarjana Penuh Dosa. Enggak. Ayo Mbak Ayu, apa pertanyaannya? Pas hari kemarin, saya scroll TikTok. Ada yang mengatakan bahwa roh kita itu harus merdeka. Tapi saya mempunyai pendapat lain, bahwa roh merdeka itu, kalau roh itu merdeka berarti kita mati dong. Iya. Nah, jadi saya mencetuskan pikiran-pikiran saya yang lain. Jadi begini, maksud daripada kata merdeka, apakah itu terbebas dari penjajah saja? Jika kita memaknai kata merdeka bebas dari penjajah saja, saya percaya bahwa generasi-generasi Islam kita ini sedang dijajah, tetapi tidak secara fisik, tetapi secara pemikiran dan secara idola. Itu akan menjadi penjajahan tanpa harus bersenjata. Senjata yang paling ampuh itulah HP. Nah, jadi pertanyaan saya begini, Gus. Apa sayang? Gimana Beb? Saya percaya, Gus, bahwa kata merdeka itu memiliki berbagai macam rahasia. Jika Gus berkenan memiliki anggapan-anggapan dari kata merdeka yang sangat dalam, saya minta untuk diperjelaskan kepada kami semua yang ada di sini bahwa kita tidak boleh satu pandangan saja tentang kata merdeka, Gus. Seperti itu. Sedalam perasaanku padamu ya. Kalau menurut Mbak Ayu, definisi merdeka itu apa? Merdeka itu yang terbebas dari segala yang menghalangi. Contohnya? Contohnya sangat simpel sekali, seperti Indonesia yang ingin merdeka tetapi tidak ada yang menghalangi, seperti penjajah yang ingin menguasai negeri kita ini. Kalau kita ada penghalang nggak? Ya ada toh, 1, 2, 3, 4 matane. Aduh, sorry. Si Cahya, kamu suka Mbak Ayu ya? Sorry, kamu sama Mbak Ayu beda pemikiran. Kamu mikir Mbak Ayu mikir Gus Miftah. Tenan. Jadi saya dulu pas kuliah itu ada mata kuliah namanya Etika Pendidikan Islam. Di situ kemudian kitabnya saya lupa. Itu ada babakan pembahasan judulnya adalah At-Tarbiyatul Khurriyah. Itu artinya apa? Itu kan senada dengan tulisan Paul Freire. Apa? Pendidikan pembebasan. Pendidikan kemerdekaan lah. Anak-anak PMI itu kan bacanya ngeri Pak. Marxis, Karl Marx, Paul Freire, gitu. Renaissance. Sebenarnya PMI ini geleng banget. Kitab lali sing diwaca sing bangsa-bangsa ngono kuwi. Tapi saya akhirnya diingatkan sama guru-guru saya, oh kamu nggak boleh. Kamu bacanya kayak gitu tapi kitabnya ditinggalkan. Lah ada dok namanya At-Tarbiyatul Khurriyah. Apa itu berarti? Pendidikan kebebasan. Artinya apa? Merdeka di dalam berpendidikan adalah ketika guru dan murid punya hak yang sama dengan kewajiban masing-masing. Artinya adil itu kan tidak harus sama, Dok. Pemahamannya adil itu apa? Wadu'u syai'in fi mahallih. Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh, belangkon itu tempatnya di kepala, maka nggak boleh saya taruh di kaki. Sepatu tempatnya di kaki, maka nggak pantas kalau ditaruh di kepala.
Itu namanya adil. Nah, pendidikan merdeka, bebas itu apa? Bukan berarti kemudian murid dengan guru walaupun punya hak yang sama, tetapi sama secara keseluruhan. Pasti dengan batasan-batasan berbeda. Contoh begini Pak, saya itu kuliah dulu suka demo. Tapi yang saya demo dari dosen saya atau rektor saya, itu bukan personalnya, tetapi kebijakannya. Di saat kemudian kita berbeda pendapat di kelas, kita tajadal berdebat, saya pegang satu etika. Kadang-kadang kan begini, murid atau mahasiswa ketika punya kesempatan membantai guru atau dosennya, itu dilakukan di depan teman-teman yang lain. Itu bagi saya murid yang tidak beretika. Kalau saya dulu ada kesempatan dosen saya bantai Pak. Tidak saya lakukan di situ. Secara normatif saya menjaga kewibawaan seorang guru. Begitu selesai saya datang ke kantornya. Pak, menurut saya begini. Itu lebih memegang apa yang dimaksud dengan at-tarbiyatul hurriyah. Artinya kebebasan itu ada batasnya. Kemerdekaan juga ada batasnya. Contoh begini, kamu suka merokok. Begitu di ruangan ada tulisan no smoking. Kemerdekaan kita dibatasi apa enggak? Dibatasi dengan peraturan itu. Maka enggak ada, Dok. Merdeka yang mutlak itu enggak ada. Enggak ada. Suami itu merdeka sebagai imam. Halah, nyatanya ketemu bojo galak, rampung. Ayo. Apalagi besok istrinya pinter bernarasi kayak Ayu, modar we. Ayo. Dek, aku njaluk kelon. Coba sampaikan ke saya. Apa itu definisi kelon? Hayas, rasido. Rasido. Gagal maning gitu. Nah, artinya kemerdekaan orang itu beda-beda, beda-beda. Kemerdekaan saya dengan kamu itu berbeda. Contoh kemarin ada capres telepon saya. Gus, tolong saya dibantu. Pencapresan saya di tahun 2024. Saya nanti minta jadi menteri agama. Saya bilang, oh saya nggak mau Pak. Saya nggak pernah mau pengen jadi menteri. Apalagi menteri agama. Saya nggak mau, kenapa? Karena kalau saya jadi menteri, saya jadi pejabat, itu membatasi kemerdekaan jamaah dengan saya dengan jamaah. Betul. Pak Agus mengundang saya, nggak bisa protokoler. Lagian kalau saya jadi menteri agama, umat seneng kalau ngundang pengajian saya, semuanya minta gratisan. Menteri agama amplopan jura pantis ya Pak Dadan ya. Masa menteri agama jelok di amplopi. Nah, maka saya berpikir begini Mbak Ayu. Kalau saya menerima tawaran jadi pejabat, itu sama halnya saya membunuh kemerdekaan jamaah dengan saya. Artinya apa? Nggak ada kemerdekaan yang mutlak. Mau nggak mau kita dihalangi oleh aturan. Kalau memang kemerdekaan itu harus full mamane, saya nggak boleh dihalangi oleh apapun. Saya pengen makan apa bebas. Yang terjadi apa? Seperti selebgram makan kulit babi, diposting dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kita kan merdeka, nggak boleh dihalangi, tetap ada etika. Maka dia akhirnya dijadikan tersangka. Karena dianggap apa? Dianggap menistakan agama Islam, dianggap menistakan Al-Quran. Kenapa? Karena dia merasa kebebasannya mutlak, nggak boleh dibatasi oleh siapapun. Kira-kira begitu, Mbak Ayu. Ya, ini yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang suka speaker di TPA itu ya? Assalamualaikum. Namanya siapa? Nama saya Najril Ilham. Siapa? Najril Ilham. Ariel Peter Pan. Ngeri. Luar biasa. Kalau itu Najril Ilham tuh Ariel Noah. Kalau ini jelas Ariel Sepur. Keren. Kamu kelas berapa, Mas? Kelas 1. Nazril apa Irham? Najril. Nazril. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. Di mana? Di As-Salafiyah. Umurmu berapa? 13. 13. Kok pada keriki? Kok gedean? Ini bena sama Wasumur Sat ini. Cita-citanya Irham apa? Mau jadi ustad. Oh, ustad. Keren sekali. Kenapa pengen jadi ustad? Mau gantiin di kampung. Oh, keren ustad kampung. Ya, saya doakan kamu jadi ustad kampung. Sarungnya ngelinting. Berkatnya banyak. Lu nggak apa keren itu cita-cita mulia. Saya itu kalau ditanya Gus, ustad idolanya Gusna siapa? Ustad kampung. Bagi saya mereka orang-orang yang sangat mukhlis. Ngurusi yasinan, tahlilan, ada orang mati, orang melahirkan, semuanya yang ngurusi ustad kampung, betul? Itu keren.
Kayak saya dulu nasihat pernikahan sama orang-orang, saya belum menikah. Miftah itu ngawur, belum menikah kok. Sudah memberikan nasihat kepada orang menikah. Ya sama dengan Ustadz kampung, belum mati sudah memberangkatkan orang mati. Aku ya gitu tuh. Mudah-mudahan kamu jadi Ustadz. Nah, pertanyaannya apa, Ustadz Irham? Apa tujuannya orasi kebangsaan itu? Aku tak ajar loh gue. Aku mau ngomong ngokeh loh aku. Ya tak ajar nan. Aku udah ngomong banyak dari tadi. Tak sadar gak bisa besar loh kamu. Keting aku. Ini kayak kemarin Ramadan, ada orang tanya saya, Gus, apa hukumnya di siang hari bulan Ramadan, kumur-kumur dengan kuah bakso? Akhirnya saya jawab, hendaknya di bulan Ramadan di siang hari tidak kumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Menurut kamu kira-kira tujuannya apa, nak? Yaudah, saya mau ngetes kamu soal pemahaman pahlawan. Pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid, namanya siapa? Kamu jawab ya terserah, siapa? Kamu sebut nama pahlawan, siapa? Pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid. Namanya Patimura, gambar uang 1000. Patimura. Masuk kotak infak kan, lama. Pahlawan nasional yang paling jarang masuk masjid siapa? Bung Karno, gambar 1.000. Kira-kira tujuan orasi kebangsaan apa menurut Irham? Kamu jawab. Melestarikan budaya. Budayamu apa? Indonesia. Indonesia. Budayanya apa orang Indonesia itu? Budaya orang Indonesia itu, mohon maaf, bukan Valentine. Utang nggak bayar. Orang bilang, Valentine itu bukan budaya bangsa Indonesia. Iya, budaya bangsa Indonesia itu bukan Valentine. Utang nggak bayar, gosop sarungnya kanca. Kamu di pondok juga? Kamu di pondok nggak? Nggak? Oh, katanya pengen jadi ustadz, di pondok. Kamu kalau gosop ya yang apa ya? Yang presisi. Masa kamu kecil gosop saya pakai cahaya? Wah, ya kayak kalong. Saya itu punya, Pak, santri kecil, gosop saya pakai kancane lemu. Begitu sholat, saya pakai melotrok. Anak-anak baik. Jadi begini, Mas Nazril. Saya itu kan beberapa kali ceramah di hadapan Presiden. Presiden tahu, saya itu fokus dan konsen terhadap masalah kebangsaan. Terhadap toleransi, radikalisme, dan lain sebagainya. Nah, saat itu Presiden bilang sama saya, Gus, kasihlah pemahaman kepada siswa didik untuk lebih mencintai negaranya. Jadi saya ngomong seperti ini supaya kamu lebih mencintai Indonesia. Coba Nazil, hafal enggak Pancasila? Coba kamu baca. Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda itu cewek apa cowok? Cewek cowok. Kok tahu? Karena gagah. Oh, karena gagah. Cowok bukan karena gagah. Kamu nggak gagah juga cowok. Burung Garuda itu cowok. Kok tahu? Iya kan burung. Sehingga dengan pemahaman seperti ini, Mas Nazril, kamu masih terus bisa mengingat Pancasilamu, undang-undang dasarmu. Kamu masih menghormati siapa pemimpinmu. Itulah tujuan kenapa diadakan orasi kebangsaan. Tepuk tangan untuk Nazril. Ya, selanjutnya pertanyaan dari calon istrinya Nazril.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kalista. Siapa? Kalista. Aisyah. Oh, Kalista. Kawista. Kalista. Oh, Kalista. Kalista umurnya berapa, Neng? 13. 13. Oh, sama dong dengan si Nazril. Ya. Ya Allah. Tapi persoalannya Nazril sama Kalista ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian nih. Kalista cita-citanya pengen jadi apa, Dok? Dokter. Dokter. Saya mau tanya, dokter tuh pinter apa goblok? Pinter. Oh, goblok. Pinter. Goblok. Buktinya setiap orang datang ditanyakan goblok. Pinter. Pak Nazril, kamu sakit apa? Kan goblok tanya. Dokter tuh yang pinter cuma satu, dokter hewan. Nggak pernah ditanya langsung disontek. Ya, sekarang kelas berapa, Mbak Kalista? 7. Kelas 7. Ya, pertanyaannya apa sayang? Bagaimana cara meluas? Cara apa? Bagaimana cara melestarikan wawasan Wawasan apa? alam? Wawasan wawasan kebangsaan mungkin. Wawasan. Saya mau tanya sama Kalista. Sebutkan 3 nama pahlawan putri. Cewek. Sama saudara. Lucinta Luna. Siapa, Nduk? Setahu kamu siapa? Nama pahlawan putri 3. 1. Siapa? Siapa? Nama pahlawan. Kartini. Anak-anak band suruh kesini, anak-anak band suruh naik panggung. Kartini. Kartini. 2. Kartono. Siapa? Siapa cewek? Fatmawati. Fatmawati. 3. Siapa? Kalau pahlawan yang Kalista idolakan siapa? Susana. Kartini. Siapa Mbak Kalista? Pahlawan yang kamu idolakan siapa, Nduk? Kartini. Siapa? Kartini. Oh, Kartini. Ibu guyu bahaya. Saya pikir guyu begini karena malu, ternyata enggak, pamer gelang. Lemu temen ya. Bu, kalau ibu dibully dasar gemuk, jawab Bu, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan ati. Iya. Orang gemuk itu kalau foto nggak berani begini Pak, tapi miring, set. Khawatir bertukar katon. Ya Allah, sawah kok bokong kabeh ta yuyu. Jadi begini, Dek Kalista. Kalista. Besok dokter, spesialis apa kamu? Spesialis sakit jiwa. Pasien ini siapa? Cahya. Jadi ini penting Pak. Anak-anak kita seperti ini memang harus mendapatkan pengarahan yang benar dari orang yang benar. Karena kaidah Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Maka saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Kalau orang sudah mulai menyalahkan, mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan yang lain, itu susahnya minta ampun dinasihati Pak. Tapi kalau cuma salah pergaulan, Gus Miftah ahlinya, presiden para pendosa. Orang-orang banyak kita nasihati walaupun dia nakal. Nah, bagaimana? Saya minta sama Kalista 1 saja deh. 1. Coba. Wawasan kebangsaanmu, kamu coba pahami 4 hal saja yang tadi Gus Miftah bilang. 4 pilar tadi apa, Nduk? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dibaca, dipahami. Insya Allah kamu akan jadi warga negara yang baik ya. Masing-masing 300.000. Nah, dari sana dulu kamu cowok terakhir. Mbak Ayu dulu. Ini sebagai hadiah apa sebagai mas kawin? Iya. Mbak Kalista.
Nanti itu dikasih kaosnya satu, nanti dikasih kaos. Ini nih. Ini. Si sama Maning, si Irha, Nazril. Ya, pas Cahya uangnya habis. Cahya kalau tak kasih uang tuh beli apa Cahya? Ditabung, bener. Kalau uang itu ditabung bukan dicelengi. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya. Iya. Diangkat fotonya, ada BRI itu. Iku punya sedeng bajunya segini ya. Ini dibuka. Nah. Tuh tukang fotonya. Ya, ini kaos persembahan dari Bank Rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Makasih ya Mbak. Sana minggat. Oh salam dulu. Boleh salam. Nah. Apa Mbak Ayu? Ih Kalista. Kalista kayak penyanyi itu ya. Bibir berem-berem, jair ayam. Ya. Sekarang saya minta dua, ibu sama bapak. Itu ibunya mana yuk? Kamu tunjuk ya. Itu Bu, ayo Bu, maju Bu. Bapak-bapaknya? Gede nih ya Allah. Bapak-bapaknya lagi, bapak-bapak. Bapaknya satu. Enggak Pak, ini Pak. Itu. Iya, catatan. Wah, inilah pasangan serasi abad sebelum Masehi. Ini yuk, mic-nya mana yuk? Kasih ibunya yuk. Bu, namanya siapa Ibu? Ibu Nok. Nok. Iya. Nok siapa? Ibu Nok Nurjana. Nok Nurjana. Nok. Nok itu artinya apa Bu? Ya, Neng lah. Oh, tak. Nok. Ya, Nok. Tak pikir ndok. Udah nikah Bu? Sudah. Sudah janda toh? Iya. Oh iya. Kok kamu malu-malu? Janda ternyata dia. Ini namanya jahe, janda herang. Umurnya berapa Bu? 38. Baru 38, masih adik saya 41 Bu. Kok raimu tua banget ya? Pekerjaannya apa Bu Nok? Pekerjaannya itu. Menggoda suami orang? Iya, enggak. Bukan. Apa? Guru honor. Oh, guru honorer. Nggih. Apa pertanyaannya Bu Nok? Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Berarti guru honor itu makmur ya? Buktinya gede seperti ini kan? Luar biasa ini. Sebenarnya nggak ada istilah gemuk sih, Pak Gus. Karena ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Bu Nok nggak gemuk, hanya salah planet. Berarti harus tinggal di Mars. Nah, di Mars. Besok kamu ngajar di Mars saja. Pulang dari alien kamu. Aduh. Apa Bu Nok? Pertanyaannya Gus, kenapa anak-anak lebih suka TikTok daripada gurunya? Berarti kamu kalah menarik daripada TikTok. Iya, benar. Lah iya bener ngaku. Ya. Jadi apa ya, bagaimana caranya lah supaya itu. Ibu nanti cari skripsi saya dari Unisula. Saya kemarin ada metodologi pembelajaran Gus Miftah. Nah, saya melahirkan metodologi namanya Al-Mizah Al-Miftahiyah. Jadi pendidikan berbasis fun learning. Bagaimana kemudian kita transfer value, transfer nilai, transfer ilmu itu dengan cara yang happy dan menyenangkan. Buktinya apa Mbak Nok? Jangankan orang Islam, saya itu banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah karena dianggap metodenya itu fun learning. Hari ini lebih dari 300 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Rata-rata mereka mengatakan apa? Karena gaya Islamnya Gus Miftah itu asik. Makanya gerakan saya namanya apa? Gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Di situ nanti ada metodologinya. Metodologi dengan nyanyi, sholawatan, metodologi dengan cerita, metodologi dengan guyon. Makanya mohon maaf, sekarang cewek humoris itu lebih cowok humoris lebih diminati daripada cowok romantis. Nah, lebih baik humoris berakhir romantis daripada romantis berakhir tragis. Iya, kayak nasib pernikahanmu. Iya. Iya.
Sakit. Ih, sakit. Sakit kok lemu yo. Kan sakit biasanya Kan kuru. take it easy, Gus. Jangan dipikirin. Oh, jangan dipikirin. Gitu. Ya, easy going aja. Easy going. Iya. Wah, ngeri sekali guru honorer kita ini. Jadi bagaimana pendidikan itu kita kemas yang menyenangkan, Bu. Nggak usah ibu deh guru. Anak itu mohon maaf, di rumah ngobrol sama orang tuanya 30 menit nggak betah. Tapi kalau nongkrong di warung kopi, 4-6 jam betah. Gus, kalau di warung kopi boleh main HP, di rumah nggak boleh. Siapa bilang? Di rumah juga main HP, bapak ibunya juga main HP. Kadang-kadang di kamar bapak sama ibunya pegang HP sendiri-sendiri. Bapaknya chatting sama siapa, ibunya chatting sama siapa. Iya. Ya kan? Itulah awal terjadinya perceraian Si takdir, Gus, Oh, takdir. takdir. Iya, kan untuk Allah tuh apa ya? Semoga minta doanya diganti dengan yang lebih baik. Dan gantinya di sini. Iya. Amin, amin. Amin. Ojo. Amin. Ono sing nyawa. Semoga sama kamu. Ya Allah, amin. Oke, mohon doanya Gus, temenan. Ternyata dia dapat lagunya Padi, Cinta Tak Sampai. Jadi bagaimana pengajaran kita itu menyenangkan. Contoh begini. Yang tadi saya bilang, anak itu duduk sama orang tuanya di rumah 1 jam aja nggak betah loh. Tapi kalau di warung kopi Pak, berjam-jam dia betah. Ternyata apa? Yang pertama analisa saya. Anak di rumah itu selalu saja menjadi objek pendengar, bukan orang yang ngomong. Anak itu sekali-kali butuh didengarkan, tidak hanya dinasehati. Makanya kalau di kafe itu mereka nyaman, kenapa? Karena bisa mencurahkan isi hatinya. Kemudian yang kedua kadang-kadang apa jelek kita itu? Memberikan nasihat dari anak kita kecil sampai besar. Itu nasihatnya sama dan diulang-ulang terus. Umpama anak boleh ngomong, pasti dia teriak, wes tahu. Gitu. Tapi karena anak menghormati orang tua, dia tidak melakukan itu. Makanya yang perlu di-upgrade itu tidak hanya ilmunya anak, tapi juga ilmunya orang tua. Kemudian apa? Nasihat yang bapak ibu dulu dapatkan dari orang tuanya, bisa jadi sudah tidak cocok dengan anak hari ini. Kalau dulu Pak, mohon maaf, anak-anak kayak kita dulu Pak, mau mainan tembak-tembakan, nggak ada Pak tembak-tembakan kayak di mall gitu. Coba kalau dulu kita Pak, apa? Paling pelepah pisang, kita buat tembak-tembakan. Kita mau bikin mobil-mobilan, cukup dari kulit jeruk. Betul Bu? Itu sudah bahagia. Bannya pakai apa? Sandal jepit swallow. Itu sudah seneng. Artinya apa? Zamannya sudah berubah. Kadang-kadang nasihat yang diberikan kepada anak sama saja. Makanya anak berontak. Artinya apa? Dibutuhkan banyak variasi untuk melahirkan pendidikan yang asik sehingga kita tidak kalah dengan TikTok. Mbak Nok juga goyang pargo ya, jajal. Iya. Ya ora pantes bokongnya gede ya. Ya kamu calon suaminya Mbak Nok. Iya. Ya Allah, satukanlah keduanya sebagaimana Engkau satukan Romeo dan Juliet ya Allah. Iya. Amin lagi kamu. Amin. Mas siapa namanya? Ahmad Badruz Zaman. Ahmad Bus, ngeri sekali namanya. Ahmad Badruz Zaman. Apa Mas Badruz? Ngajar di sini? Bukan, Mas. Di mana? Di daerah sendiri, di lingkungan sendiri. Oh, dengan sendiri. Iya, suaranya serak basah karena grogi dekat sinok. Iya. Santai saja Mbak Nok, kalau jodoh pasti ketemu. Nah, ketemunya di mana? Di pelaminan. Nah, sebagai apa? Sebagai tamu. Sakitnya hatiku dong. Iya. Kan kamu kayak pohon pisang. Apa tuh? Punya Bila berbuah satu kali. Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Apa pertanyaannya Mas Badruz Zaman? Iya, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang saya muliakan kepada Bapak Kiai Haji Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, yang saya tanyakan bagaimana cara menanamkan kiat-kiat yang tepat kepada para murid ataupun para santri untuk senantiasa selalu menghormati ataupun mengagungkan kepada para masyayikhnya atau para gurunya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu mikir begini ya. Kitab taklim ketika Adabul Alim wal Muta'alim
itu seharusnya yang membaca itu murid, jangan guru. Sehingga kalau yang membaca guru, seolah-olah itu penjajahan kepada murid. Kalau bab hormat kepada guru, itu yang membaca murid, ya kan? Sama halnya ketika saya ngaji sama perempuan, jangan sekali-kali membahas kewajiban laki-laki kepada perempuan. Itu begitu pulang, pasti istri bilang, tupah dengerin pengajian Gus Miftah. Seharusnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Kita tuh kebalik-balik, Pak. Contoh lagi begini. Kayak kemarin gagal nikah di Jawa Barat gara-gara istrinya minta sertifikat rumah. Pernikahan itu, Mas Badruzzaman. Saya mau tanya begini. Hadis yang bunyinya, perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, supaya tidak terlalu banyak menuntut kepada laki-laki. Tapi sebaliknya, kalau hadis yang bunyinya, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Itu yang membaca laki-laki apa perempuan? Laki-laki, supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Maka saya bilang, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Nah, kita itu hari ini dalam pendidikan juga sama. Jangan sampai sebenarnya dalilnya itu bagus, hormat kepada guru, tapi ketika dibacakan oleh guru dikira menindas murid. Maka kewajiban murid untuk membaca itu dan memahaminya supaya hubungan dia dengan guru itu baik-baik saja. Demikian juga sebaliknya. Gitu loh. Nah, saya itu melihat dakwah di Indonesia itu banyak setak bahkan gagal. Gara-gara apa? Misdalil. Artinya misdalil apa? Menempatkan dalil tidak sesuai dengan porsinya. Nah, itu perlu kita olah, Mas. Jadi, kalau yang saya bilang, kalau saya sebagai murid, saya baca betul taklim muta'alim. Saya baca betul itu kitab etika pendidikan Islam itu. Sehingga saya bisa memposisikan guru saya sebaik-baiknya. Karena man akroma aliman fakot akromani, waman akromani fakot akramallah, waman akramallah wa maswahul jannah. Itu betul-betul saya pegang. Bagaimana kemudian dulu Imam Syafi'i ketika dia merasa dedel bodoh, dia sowan kepada kiainya namanya Kiai Waqi'. Di situ dia sampaikan syakautu ila waqi'in su'a khifdi. Pak Kiai Waqi', kenapa saya susah menghafal? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anal ilma nurun. Beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhdalil asi. Lah, cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kadang-kadang, Mas, kita itu punya anak siswa didik, itu nakal, enggak hormat sama kita, itu banyak faktor. Entah nafkah dari orang tuanya yang tidak benar, entah didikan kita sebagai guru yang salah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dibutuhkan introspeksi dari masing-masing pihak. Sehingga tidak serta-merta menyalahkan seorang anak. Mungkin seperti itu. Yes, makasih. Karena saya harus kembali ke Cirebon ini. Ya wes, rondone 400. Condo. Pak Guru, Mas Badrus 400. Uangnya ditujuin. Nah. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Atas nama nih. Makasih, Nok. Mudah-mudahan kamu pulang hamil lagi. Dengan suami yang sah. Masa dengan Pak Agus? Hanya Bapak Ibu, saya janjian sama orang di Cirebon jam 6, malam ngaji di Cirebon. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sowan saya ke sini Pak Agus sedikit bisa memberikan gambaran bagaimana kita mencintai bangsa ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.